APBN sebesar 240,1 triliun rupiah atau 0,93% terhadap PDB anggaran kita didesain defisit. Kalau saya pelanjutkan sebagai perhatian sepanjang tahun dan jadi triwulan pertama sekarang lebih besar dibanding triwulan pertama tahun lalu defisitnya. Itu suatu yang normal, tapi jelas kita mulai seperti apa pendapatannya dan belanjanya seperti apa. Jadi semuanya, kalau kita bicara soal keuangan negara, yang terlihat di permukaan itu selalu angka besar, triliunan rupiah. Tapi sebenarnya di balik angka itu ada proses panjang dan banyak pertimbangan. Dan setiap angka itu adalah keputusan dari kebijakan Yang dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat atau baru terlihat dalam jangka panjang. Nah, di podcast kali ini kami berdua akan membahas materi administrasi keuangan negara dari pertemuan 9 sampai pertemuan ke-15. Tapi bukan hanya teori, kami juga akan menghubungkan dengan kasus nyata di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan saya Maria Saryaniada. Dan saya Elia Rifadila Apo. Kita mulai dari penganggaran. Nah, di tahap ini merupakan awal dari keuangan negara. Setelah memahami konsep dasarnya, kita akan melihat bagaimana implementasinya dalam kebijakan nyata. Nah, untuk memperjelasnya, kita akan lihat di salah satu program yang sedang menjadi sorotan publik saat ini. MBG, keracunan MBG, korban keracunan MBG bermanfaat atau tidak? Terima kasih Gus. Baik saudara, kita pada selesai semua sudah bicara. Oleh karena itu kita perlu sampaikan hasil-hasil kita kepada media. Yang pertama, Pak Menko, Bu Nani, Pak Presiden, Bapak saya izin menyampaikan. Saudara-saudara sekalian, program MBG kebijakan utama Bapak Presiden yang sangat bagus, sangat baik. Bapak Ibu anggota, karena ini rapat pembahasan anggaran, apakah rapat ini terbuka atau tertutup Bapak Ibu? Tertutup? Oke, seperti bergizi gratis MBG, program yang dibuat dengan niat mulia memberikan makan bergizi gratis secara cuma-cuma pada jutaan anak Indonesia, kini tengah menuai kontroversi. Sejak dimulai pada 6 Januari 2025, pelaksanaan MBG masih jauh panggang dari api. Singkat kata, MBG Program makan bergizi gratis, kalau dilihat dari sisi penganggaran, termasuk program dengan skala yang cukup besar. Nah, menurut teman, ini lebih ke kebutuhan mendesak atau strategi jangka panjang pemerintah. Jadi menurut saya, kalau dari tujuannya itu lebih menyentuh kepada kebutuhan dasar. Tapi dalam penganggaran publik,
kita tidak hanya melihat tujuannya, tetapi juga prioritasnya. Menurut teman, prioritas dibanding sektor lain bagaimana? Ya, karena anggaran negara itu terbatas, jadi selalu ada pilihan yang harus dibuat. Berarti selalu ada pengorbanan di sektor lain. Ya, betul. Itu yang disebut opportunity cost. Kalau satu sektor diperbesar, sektor lain itu bisa tertunda. Tapi ada juga argumen dari publik bahwa ini merupakan investasi dari manusia. Ya, benar sekali. Tapi yang sering jadi masalah ini adalah ukuran keberhasilannya. Maksud ukuran keberhasilan teman itu bagaimana? Itu yang dimaksud adalah apakah kita menilai dari jumlah penerima atau dari dampak jangka panjang seperti kesehatan dan pendidikan. Kalau begitu kita lanjut pada pertemuan yang ke-10 tentang pengeluaran pemerintah yang akan membahas lebih luas lagi. Saat awal terbentuknya OIKN, pembiayaan kegiatan OIKN tahun 2022 dibebankan kepada DIPA Sekretariat Negara. Selanjutnya pada tanggal 7 Juni 2024 kami mengajukan usulan tambahan anggaran. IKN ditetapkan sebagai ibu kota politik pada 2028 oleh Presiden Prabowo Subianto. Ketetapan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax membuat sebagian warga kini mulai kembali beralih ke BBM subsidi. Harga bahan bakar minyak mengalami penyesuaian per Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi jenis Pertamax diketahui melonjak tajam 32% dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liternya. Kenaikan harga ini memicu reaksi masyarakat. Jadi untuk bagian ini kita akan melihat dua sisi besar yang sering muncul di publik. Kalau kita lihat IKN, ini termasuk pengeluaran yang cukup besar dan merupakan pengeluaran jangka panjang. Tetapi kalau kita lihat kembali pada BBM, dampaknya ini langsung terasa pada masyarakat. Ya, dan itu membuat kebijakan fiskal selalu punya dua sisi, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Nah, dalam teori pengeluaran pemerintah, ini masuk fungsi alokasi atau stabilitas. Ya, betul sekali. Tapi dalam praktiknya, yang sering menjadi masalah adalah persepsi masyarakat. Karena masyarakat merasa bahwa mereka yang paling merasakan dampaknya secara langsung. Ya, jadi sering muncul perdebatan apakah prioritas sudah tepat atau belum. Berarti ini bukan hanya soal berbicara tentang ekonomi, tetapi juga soal sosial. Bahkan bisa juga politik kebijakan. Ada dampak dari iritisasi itu. Defisit APBN sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB. Jadi ketika ada defisit,
dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Saya sempat berpikir kenapa APBN itu prosesnya cukup panjang. Jadi karena ini uang publik, jadi harus ada banyak tahap kontrol dari pemerintah. Tapi kadang-kadang tahap ini membuat prosesnya menjadi sangat lambat. Iya, ini dilema antara kontrol dan efisiensi. Presiden Prabowo ini marah karena realisasi proyek 3 juta rumah ini sangat lamban. Sudah 2 tahun, sudah 1,5 tahun lah ya berjalan, tapi tidak ada output yang signifikan lah dari proyek ini. Ketika Presiden baru dilantik beberapa bulan di 100 hari pertama lah. Proyek pembangunan turap senilai 2,9 miliar rupiah di lingkungan SMAN 2 Batang Kansal kini menjadi sorotan. Pasalnya, meski masa kontrak telah berakhir pada Desember 2025, kondisi di lapangan justru memprihatinkan. Sejumlah bagian turap terlihat ambruk akibat anggaran belum tersedia, proyek fisik Barsel tertunda. DPUPR Barito Selatan belum melaksanakan pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan karena anggaran belanja modal di kas daerah masih belum. Revitalisasi Pasar Loka Tarempa Mangkrang, pekerja belum digaji dan proyek terancam putus kontrak. Anambas, jurnalsidik.com proyek revitalisasi Pasar Loka di Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau yang dibiayai melalui skema multi-years dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun-tahun. Kalau anggaran tidak terserap, maka dampaknya seperti apa? Jadi, kalau anggaran itu tidak terserap, program yang sudah direncanakan itu bisa tertunda. Kenapa sampai bisa tertunda dan tidak terserap? Biasanya karena administrasi, pendanaan, dan perencanaan yang belum matang. Berarti masalahnya ini ada di implementasi. Ya, masalahnya ini ada di implementasi, bukan di ketersediaan dana. Kebijakan efisiensi anggaran yang diputuskan Presiden Prabowo Subianto ternyata dilakukan karena adanya kebocoran APBN sekitar 30%. Hal tersebut diungkap Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Ia menjelaskan penghematan yang dilakukan memang akan sangat terasa pada 1-2 tahun pertama pemerintahan, namun akan berdampak positif pada masa depan. Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumumkan pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran dalam 3 tahap. Pada putaran pertama, penghematan anggaran berasal dari pos bagian anggaran bendahara umum sebesar 300 triliun rupiah. Pos ini langsung dikelola oleh Menteri Keuangan. Bicara LKPD berarti pemeriksaan LKPD tahun 2004 ya, 2024. Jadi kita memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaannya. Sejauh ini secara keseluruhan rata-rata sudah bagus mencapai angka 93% secara akumulasi keseluruhan dari 36 entitas, 35 kabupaten kota, terus 1 provinsi. Tapi kita berharap bisa nanti semester 2 kita akan melakukan lagi pemantauan selanjutnya. Kita berharap mungkin itu di sekitar bulan Desember. Kita berharap nanti ada peningkatan yang baik-baik. Ya terutama terkait dengan sesuai dengan hasil-hasil pemeriksaan di pemeriksaan LKPD 2000. Rekomendasinya. Nah kalau kita masuk ke akuntansi, ini sudah masuk ke tahap pencatatan dan juga pelaporan. Akuntansi sektor publik itu bukan sekedar pencatatan, tapi juga transparansi. Kenapa bisa dikatakan transparansi itu sangat penting? Karena uang yang digunakan itu berasal dari masyarakat itu sendiri. Berarti kalau kita berbicara ini berarti soal kepercayaan masyarakat. Iya, tanpa kepercayaan itu dari masyarakat, sistem tidak akan berjalan dengan lancar. Kalau mau mengaudit soal kerugian negara, BPK itu punya namanya pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Itulah yang dinamakan dengan audit investigatif. Itu khusus pada kasus tersebut, Pak. Jadi bisa aja WTP
kabupaten, kota, provinsi, kementerian, tapi ada korupsi, Pak. Tidak menjamin bahwa itu tidak ada korupsi. Berbeda itu. Jadi maksudnya itu ketika WTP dia. Pemirsa, Badan Pemeriksa Keuangan BPK menemukan sebanyak 630 unit kendaraan dinas aset pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat hilang. Total kerugian negara mencapai 61 miliar rupiah. Berdasarkan laporan hasil keuangan Badan Pemeriksaan Keuangan BPK, menemukan hilangnya 630 unit kendaraan dinas pemerintah Kota Bekasi. BPK RI terpilih menjadi anggota Dewan Auditor PBB. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh Indonesia di kancah dunia. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK terpilih sebagai anggota United Nations Board of Auditors dalam sidang komite. Nah, kalau tidak ada standar, laporan keuangan ini bisa berbeda-beda ya? Iya, dan itu menyulitkan evaluasinya. Nah, makanya ada SAP. Betul sekali, supaya semua instansi menggunakan standar yang sama. Banyak orang menganggap bahwa WTP itu berarti tidak ada masalah. Apakah itu benar? Itu salah di persepsinya. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena WTP itu hanya opini bahwa laporan disajikan secara wajar sesuai dengan standarnya. Jadi masih bisa ada temuan baru? Ya, bisa ada temuan baru. Bahkan sering ditemukan kelemahan dari sistem tersebut. Berarti audit ini bukan mencari kesalahan orang, gitu? Iya, bukan mencari kesalahan orang, tetapi memperbaiki sistem keuangan itu sendiri. Oke, jadi kalau kita melihat kembali perkuliahan kita selama 1 semester ini, sebenarnya pengalaman belajarnya ini cukup unik. Ya, karena perkuliahan di semester ini dilakukan secara online melalui Zoom meeting. Dan jujur dari pribadi saya, proses ini tidak berjalan secara mulus ya. Kadang kita terkendala di jaringan yang tidak stabil, kadang juga Zoom-nya tiba-tiba terputus lalu kita harus masuk kembali gitu. Ya, dan benar itu sering terjadi, tapi di sisi lain justru kita belajar beradaptasi dengan sesama lewat media sosial. Karena kita tahu dan kita harus tetap mengikuti materi meskipun ada berbagai macam kendala yang kita hadapi. Ya, jadi kalau dipikir-pikir kondisi seperti ini juga menggambarkan dari sekarang tidak selalu ideal, tetapi harus berjalan sesuai dengan prosedurnya. Dan mungkin itu juga yang membuat kita lebih mandiri dan dalam memahami materi yang diberikan oleh dosen. Karena itu kita tidak selalu bisa bergantung pada situasi yang harus sempurna. Ya, selain itu, dari sisi materi sendiri, kita jadi lebih memahami bagaimana keuangan negara itu bekerja secara nyata. Kita bukan hanya belajar soal teori di kelas, tetapi kita juga langsung turun ke lapangan dan memahami bagaimana kebijakan itu muncul di kehidupan sehari-hari.
walaupun banyak tantangan teknis selama perkuliahan ini, tapi secara keseluruhan pengalaman ini tetap memberikan banyak pembelajaran untuk kami. Ya, dan mungkin justru dari keterbatasan ini kami dalam kelas ini jadi lebih menghargai proses belajar yang ada. Nah, setelah kita membahas materi kita selama ini, kita jadi lebih sadar bahwa keuangan negara ini bukan hanya soal uang atau angka. Tetapi bagaimana negara mengambil keputusan di tengah keterbatasan. Dan setiap keputusan ini selalu punya konsekuensinya. Ya, ada yang langsung terasa, ada yang baru terlihat dalam jangka panjang. Nah, mungkin yang paling penting dari semua ini ada satu hal, yaitu tentang kepercayaan. Iya, karena pada akhirnya seluruh sistem keuangan negara berdiri di atas kepercayaan publik. Oke, saya Faldi. Saya Sari. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami memahami keuangan negara, dan sampai jumpa.